Di abad ke-21 ini, keahlian dalam bidang ilmu-ilmu hayati atau life sciences akan memegang peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan kehayatan, bioteknologi, dan pengelolaan sumber daya alam di dalam kerangka industri. Dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia memiliki potensi besar untuk dikelola secara optimal. Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati atau SITH berkomitmen untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya hayati tersebut secara lestari dan berkelanjutan. Di dalam proses perkuliahan, mahasiswa dibimbing oleh dosen-dosen yang berkompeten di dalam kampus yang nyaman dan dengan fasilitas yang lengkap. Tidak hanya itu, dosen-dosen di SITH juga mengembangkan banyak riset berkualitas internasional dalam mendukung pemanfaatan sumber daya hayati dan bioindustri. Kegiatan kemahasiswaan pun tak kalah menariknya. Di himpunan mahasiswa SITH dan berbagai unit kegiatan di ITB, mahasiswa akan diperkenalkan dengan serunya mengembangkan bakat mereka di seni, olahraga, budaya, atau hanya untuk bersosialisasi dengan teman-teman. Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati atau SITH telah ada sebagai pusat pendidikan biologi di ITB sejak tahun 1948. Di dalam perjalanannya, biologi ITB mengalami berbagai proses, seperti misalnya saat ITB didirikan di tahun 1959, biologi menjadi bagian dari Departemen Ilmu Kimia dan Ilmu Hayati. Kemudian menjadi jurusan Biologi FMIPA di tahun 1970-an dan menjadi Departemen Biologi di tahun 1990-an hingga tahun 2005. Pada tanggal 1 Januari 2006, resmi menjadi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati atau SITH sebagai suatu sekolah di ITB yang setingkat dengan fakultas hingga kini. SITH kini mengelola 9 program studi yang terdiri atas 5 program studi sarjana, 3 program studi magister atau S2, dan 1 program studi doktor atau S3. Program sarjana biologi adalah yang terlama dan saat ini terbesar dalam hal jumlah student body. Program ini bertujuan untuk menghasilkan sarjana unggul yang menguasai prinsip pemersatu biologi, mampu menganalisis dan mengatasi permasalahan ilmu kehayatan dengan pemikiran dan pendekatan terkini, serta mampu bersaing, mengembangkan diri, dan menyesuaikan diri terhadap kemajuan iptek dan perkembangan masyarakat. Pendekatan pembelajaran pada program studi biologi SITH didasarkan pada perkembangan ilmu biologi yang cenderung mengarah pada tingkat molekuler di satu sisi dan pada tingkat biosfer di sisi yang lain. Program studi mikrobiologi dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dasar dan aplikasi di bidang mikrobiologi, serta memiliki kemampuan inovasi yang kuat dalam mengembangkan ilmu mikrobiologi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan lokal, regional, maupun global, antara lain penyediaan pangan seperti menghasilkan produk makanan yang tahan lama dengan nilai gizi yang tetap atau bahkan meningkat, pengembangan industri bioproses berbasis mikroba untuk meningkatkan produksi pangan, sandang, obat-obatan, dan bahan baku kosmetik, dan pengembangan agen mikroba untuk mengatasi permasalahan lingkungan di bidang perkotaan, pertanian, pertambangan, dan perminyakan. Program Studi Rekayasa Hayati. Program Studi Rekayasa Hayati atau Bioengineering dikembangkan untuk menjawab tantangan pengelolaan sumber daya hayati di Indonesia melalui kontribusinya menghasilkan sumber daya manusia dengan kompetensi khusus dalam perekayasaan berbasis sistem hayati. Pendidikan di program studi Rekayasa Hayati dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman dasar-dasar pengetahuan teknik dan ilmu kehayatan serta memiliki kemampuan mengaplikasikan teknologi dalam industri berbasis bioproses. Program studi Rekayasa Kehutanan atau Forestry Engineering mengadopsi pendekatan interdisiplin yang mengkombinasikan keilmuan kehutanan dan rekayasa
untuk menghasilkan perekayasa atau engineer yang memiliki kemampuan utama dalam menjaga kelestarian hutan, memanipulasi hutan untuk pemanfaatan berkelanjutan, dan membangun hutan-hutan baru. Program studi rekayasa pertanian atau agriculture engineering mengadopsi pendekatan interdisiplin yang mengkombinasikan keilmuan pertanian dan rekayasa untuk menghasilkan perekayasa atau engineer yang mampu menggunakan prinsip-prinsip rekayasa berbasis biosistem untuk merancang sistem produksi biomasa pertanian yang efisien secara biologis dan ekonomis pada berbagai kondisi lahan dan iklim. Program studi Magister Biologi mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi peneliti semi mandiri di bidang biologi melalui program kuliah kombinasi riset. Perkuliahan diarahkan untuk memperkuat basis disiplin keilmuan biologi, yakni biologi sel dan molekul, genetika, biosistematik, fisiologi, biologi perkembangan, dan ekologi untuk memperkuat program riset melalui pendekatan molekuler atau interaksi. Selain melatih kemampuan melakukan riset, program studi ini memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mendalami disiplin ilmu biologi pada tingkat paling mutakhir. Program studi Magister Biomanajemen dirancang untuk merespon kebutuhan akan tenaga ahli profesional yang mampu mengelola sumber daya hayati dan lingkungan hidup di kawasan tropika. Mengingat karakteristik pengelolaan sumber daya hayati yang umumnya bersifat kompleks dan multidimensional, maka dibutuhkan bentuk-bentuk pengelolaan yang memperhatikan aspek biologis, sekaligus aspek-aspek yang lain seperti manajemen, teknologi, sosial, ekonomi, dan etika. Program studi Magister Bioteknologi dikembangkan untuk merespon tantangan global maupun nasional dalam peningkatan produk dan teknologi yang berbasis bioteknologi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan di industri pangan, kesehatan, energi, dan lingkungan. Program Magister Bioteknologi dirancang untuk menghasilkan lulusan yang menguasai konsep-konsep dan aplikasi biologi sel dan molekuler, rekayasa genetika, dan rekayasa bioproses. Program studi Doktor Biologi mempersiapkan mahasiswanya untuk menjadi peneliti mandiri di bidang biologi melalui program utama riset. Pendidikan pada program studi ini diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam merancang, melakukan, mengelola, dan memimpin penelitian mandiri dalam bidang hayati, serta mampu melakukan publikasi ilmiah secara lisan pada seminar ilmiah dan tulisan dalam bentuk poster ataupun artikel pada jurnal ilmiah yang mendapat pengakuan nasional dan internasional. Staf dosen SITH sebagian besar berkualifikasi doktor. Selain mengajar, dosen SITH sangat aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Kegiatan tersebut ditunjang oleh keberadaan fasilitas laboratorium dengan peralatan yang modern, serta dukungan dana dari program-program hibah kompetitif yang bersumber dari dana ITB, Dikti, Kementerian dan pemerintah daerah, serta mitra nasional dan internasional. Pengembangan karir dosen SITH diwadahi dalam 8 kelompok keilmuan atau KK. KK Agroteknologi dan Teknologi Bioproduk atau ABT diketuai oleh Dr. Robert Manurung dan beranggotakan 11 dosen. Secara garis besar, roadmap riset dan pengembangan KK ini bergerak menuju pembangunan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan di Indonesia yang dimulai dari penelitian untuk meningkatkan produktivitas tanaman sebagai sumber utama bioindustri seperti pangan, pakan, bahan bakar nabati, biokimiawi, serat, dan lainnya. Dilanjutkan dengan penelitian dan pengembangan proses konversi untuk menghasilkan bioproduk dengan spesifikasi yang diinginkan. KK Bioteknologi Mikroba diketuai oleh Dr. I. Nyoman P. Arianta dan beranggotakan 9 dosen. Penelitian di KK ini difokuskan pada 3 tahapan. Untuk tahap jangka pendek,
penelitian difokuskan pada eksplorasi dan karakterisasi mikroba yang berpotensi untuk dikembangkan dalam bidang pangan dan energi. Di dalam rencana jangka menengah, penelitian dilanjutkan ke pengembangan produk dan bioproses. Dalam jangka panjang, penelitian diorientasikan pada aplikasi bioindustri dan pengembangan prototipe dan protokol untuk industri dan pengelolaan lingkungan. KK Ekologi diketuai oleh Profesor Djoko T. Iskandar dan beranggotakan 9 dosen. Sebagaimana tercermin dari namanya, KK Ekologi berkiprah dalam bidang ekologi, yaitu ranah keilmuan yang mempelajari kompleksitas interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Konsep-konsep dasar ekologi menjadi penting dalam memahami dan mengatasi permasalahan lingkungan lokal, regional, maupun global yang terjadi sebagai dampak kegiatan manusia yang populasinya terus meningkat. Para ahli telah mengidentifikasi tantangan-tantangan besar dalam bidang ekologi saat ini, termasuk bagaimana mengevaluasi respon ekosistem terhadap perubahan antropogenik, memahami potensi adaptif ekosistem, serta mengkuantifikasi dan memprediksi jasa layanan ekosistem atau ecosystem services. KK Fisiologi, Perkembangan Hewan dan Sains Biomedika atau FBPSB diketuai oleh Dr. Chandra Anggraini dan beranggotakan 9 dosen. KK ini mempelajari sains dan aplikasi dari prinsip fisiologi, biologi perkembangan, dan biomedika mulai dari level molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, sampai organisme pada hewan dan manusia. Karena itu, anggota KK FBPSB mempunyai keragaman bidang keahlian. KK Genetika dan Bioteknologi Molekuler bercita-cita menghasilkan produk maupun teknologi yang dapat digunakan masyarakat dengan murah, mudah, dan ramah lingkungan. Dengan diketuai oleh Dr. Sony Suhandono dan beranggotakan 9 dosen, penelitian di KK ini dibuat menjadi 3 tingkatan, yaitu penelitian dasar di bidang biologi molekuler, terutama terkait dengan cloning gen dan karakterisasinya, pengendalian ekspresi gen, genomik, transkriptomik, dan proteomik, penelitian di bidang konservasi dan biodiversitas genetik berbasis biologi molekuler, serta mengembangkan penelitian dasar yang mengintegrasikan bioinformatika dan sistem biologi. Manajemen Sumber Daya Hayati diketuai oleh Profesor Intan Ahmad dan beranggotakan 16 dosen dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, ekonomi, GIS dan agribisnis pertanian dan kehutanan. KK Manajemen Sumber Daya Hayati mengangkat tema pengembangan sumber daya hayati secara berkelanjutan dan terintegrasi dan membagi rencana besar penelitian ke dalam 3 kelompok penelitian, yaitu pemanfaatan dan konservasi sumber daya hayati, manajemen pertanian terpadu, dan manajemen pasar terpadu. Ketiga hal tadi pada prinsipnya bertujuan untuk mengangkat potensi sumber daya alam dan manusia secara optimal demi membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. KK Sains dan Bioteknologi Tumbuhan atau SBT diketuai oleh Profesor Sri Nanan Widianto dan beranggotakan 12 dosen yang memiliki kompetensi di bioteknologi tumbuhan. Penelitian di KK ini dibangun melalui 4 agenda riset, yaitu pengembangan material baru dan produk tumbuhan, penyesuaian tumbuhan terhadap cekaman lingkungan, rekayasa budidaya tumbuhan, dan peningkatan pertumbuhan, kualitas, dan reproduksi tumbuhan. KK Teknologi Kehutanan diketuai oleh Dr. Endah Sulistiawati dan beranggotakan 14 dosen dengan berbagai keahlian di bidang kehutanan. Berbagai penelitian di KK ini berorientasi pada peningkatan produksi dan efektivitas hutan dan hasil hutan. Dalam mencapai tujuan ini, penelitian dibagi ke dalam 3 kelompok atau tahapan. Agenda penelitian dimulai dari karakterisasi luas, kualitas, struktur hutan, dan perhitungan stok dan siklus karbon.
penelitian lebih lanjut dilakukan di dalam kelompok teknologi silvikultur yang intinya berupaya mengembangkan materi genetis spesies kayu komersial seperti jati, jabon, atau meranti, dan mengembangkan silvikultur yang intensif dan rendah biaya. Di bagian hilir, fokus penelitian ditujukan pada teknologi pengolahan hasil hutan seperti pengembangan kualitas dan ketahanan kayu, modifikasi hasil hutan kayu dan non-kayu, serta diversifikasi bahan baku dan hasil hutan. Untuk menunjang berbagai kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, SITH dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang lengkap dan berkualitas baik. Sebagai contoh, terdapat studio komputer serta akses internet melalui Wi-Fi dari semua lantai selama 24 jam. SITH memiliki perpustakaan yang dilengkapi dengan ruang baca dan menyimpan koleksi termasuk buku teks, jurnal, majalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Mahasiswa dapat mengakses artikel ilmiah dari berbagai jurnal internasional bereputasi melalui fasilitas Scopus. Selain itu, berbagai laboratorium lain seperti lab analisis ekosistem akuatik, terestrial, uji toksisitas, analisis sitogenetika, analisis genetika molekuler, uji hayati serangga, dan analisis biomedis dilengkapi oleh peralatan mutakhir dan sangat berperan dalam membantu proses pendidikan yang berjalan di SITH. SITH juga memiliki herbarium dan museum zoologi yang telah didirikan sejak awal ITB berdiri dan menyimpan sekitar 15.000 sampel tumbuhan dan 15.000 sampel hewan dari seluruh Indonesia. Di kampus Jatinangor, tersedia asrama mahasiswa dan fasilitas laboratorium untuk mendukung pendidikan dan penelitian dalam lingkup rekayasa hayati, pertanian, dan kehutanan terus dikembangkan. Saat ini, telah tersedia arboretum berisi koleksi tanaman-tanaman kehutanan dan dalam waktu dekat akan dibangun sawah pendidikan. Kementerian Kehutanan juga telah menyediakan lahan seluas 300 hektar yang terletak di Gunung Gelis, Sumedang untuk hutan pendidikan. SITH bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang dapat mengolah sumber daya hayati dengan inovasi teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, lulusan SITH akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk bersaing dalam pasar kerja dan memiliki kesempatan yang luas untuk berkarir dalam berbagai bidang di lembaga pemerintahan, swasta atau industri, kewirausahaan, dan yang lainnya. Untuk mempersiapkan lulusan di tengah kompetisi global, SITH juga memfasilitasi mahasiswa dengan berbagai exposure internasional, di antaranya melalui berbagai kuliah tamu, ekskursi internasional, dan program student exchange. Sejauh ini, lulusan SITH telah bekerja di berbagai bidang pekerjaan, baik di sektor swasta maupun publik di dalam dan luar negeri. Sebagai contoh, di bidang kesehatan dan obat, di bidang agribisnis, di bidang penelitian, industri makanan, bidang lingkungan, bidang pertambangan dan energi, di berbagai sektor industri, dunia sosial dan pendidikan, dan di dunia media. Dalam masa perkuliahan saya di SITH, saya sejujurnya merasa kesulitan dan awalnya overwhelmed. Karena menurut saya mata kuliah yang saya harus ambil itu sangat beragam, sangat luas, dan tidak fokus pada satu studi. Namun setelah saya lulus dan berada di dunia kerja, saya merasakan bahwa SITH memberikan sudut lain daripada teman-teman yang saya jumpai dari kampus-kampus lain. Khususnya dari sudut pandang kita terhadap sebuah studi, karena kita banyak belajar sesuatu yang general, jadi kita mendapatkan sudut pandang juga yang lebih luas dalam melihat satu masalah atau sebuah studi. Dan ini tergambarkan juga dalam pekerjaan saya, di mana saya tidak hanya belajar untuk melihat dari sisi ekologis, tapi juga dari sisi genetis, struktur populasinya, dan juga habitatnya.
Dan ini yang banyak saya dapatkan dari SITH. Dan menurut saya ini salah satu keunggulan yang dimiliki dari SITH, bahwa in the end kita bisa melihat sebuah permasalahan atau melakukan sebuah studi dari sudut pandang yang luas, menjadikan studi tersebut lebih komprehensif. Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Dea Marsendah. Saya kuliah di jurusan Biologi angkatan tahun 2004. Prestasi yang pernah saya raih di SITH ini antara lain pernah menjadi asisten untuk berbagai macam praktikum di laboratorium tempat saya melakukan studi. Selain itu juga menjalin kekerabatan dengan rekan sesama rekan ITB lainnya dari himpunan tempat saya mengikuti berbagai aktivitas di luar kegiatan studi. Saat ini saya bekerja di PT Bio Farma Persero, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang life science, khususnya di bidang vaksin dan antisera. Banyak sekali pengalaman yang saya peroleh dari SITH untuk bekerja di PT Bio Farma, antara lain pengetahuan mengenai mikrobiologi, biologi, serta imunologi. Oleh karena itu, saya mengajak rekan-rekan atau adik-adik sekalian untuk dapat menjadi bagian dari SITH ini. Karena perlu diketahui bahwa SITH ini sangat bermanfaat untuk prospek kerja rekan-rekan dan adik-adik sekalian.